Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Tawak dah ibu ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah ma'budu fi kulli zaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita, yang hormati Saudara Tiang Ustaz Haji Abdul Wahid, yang jamaahnya hari ini kita ngaji untuk jamaah badal kita, yakni Bapak Abdurrahman, bukan Gus Dur ya. Ya, tapi beliau ini tawaduknya luar biasa, padahal orangnya terpelajar, tapi kalau rapat-rapat itu menang beliau niki ya. Alhamdulillah. Yang tiang hormati ibu-ibu yang cantik-cantik lah, tarik cigah. Mudah-mudahan semua jamaah selalu sehat dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu jamaah rezeki kita barokah. Yang khususnya hari ini kita ngaji di dusun yang jauh, di Ansor ya, Ranggagate. Lagi sekali mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Pertama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga program majelis kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita bersolawat kepada Rasul tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing manusia, membimbing kita semua menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi, yang pada akhirnya nanti kita dikembalikan kepada tempat asli kita, yakni Al-Jannatul Firdaus. Di debat utama jok ni, jok Al-Jannatul Firdaus, mana-mana Jannatul Ma'wa. Ya, jamaah sekalian, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak pernah lihat surga itu, cuma kita dapat keterangan saja. Dan keterangannya pun Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi model surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Yang selebihnya firman Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah duga-duga, tidak pernah terbersit dalam perasaan kita bahwa surga itu akan seperti itu. Dan bukti tentang orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, luwih dengan mati. Iya. Itu ada anak tiang kemarin itu tiba-tiba nangis. Nangis karena kasrama niki kembik muni kena teleponan ke bapak Ustaz Abah ni. Saya ke telepon, bapak melihat ngeraos. Padahal orang tuanya sudah meninggal dunia, lupa dan bapak meninggal. Nggak napa ninggal bapak. Astagfirullah, kenapa masih niru bapak pun yang pacun nangis. Nah, sekarang hanya satu
Cara kamu nelpon orang tuamu, nak, kamu harus beristighfar untuknya, berdoa untuknya, bacakan surah Al-Quran, Yasin, Al-Waqiah, hadiahkan pahala untuk orang tuamu. Kenapa jamaah sekalian seperti itu? Karena orang tua ini melekat le angen sampai lupa dengan tawa tuah meninggal dunia. Nah niki jamaah sekalian, jadi orang yang sangat kita cintai itu adalah ndik nini lupa le dalam perasaan. Yang pot neparap lalu lah. Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam dendek teren lalu si cintain dengan kecuali dua, yakni Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Membikin orang ndak bisa dia mengatakan Allah zikir, dia tidak bisa berkata Rasulullah, yakni bersolawat, lamun tertutup cinta kita oleh manusia selain Allah, tertutup. Kita tidak bisa berkata la ilaha illallah, kita tidak bisa berkata Muhammadur Rasulullah, lamun arak tutup permukaan aten teniki si dunia atau anak atau senin, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Kanggon tekangan anak lagu ini iya doang. Doang disuruh repot anak teniki. Kanggon repot si bisnis lagu ini iya doang. Papa kebaikan ja. Sering kan ibu-ibu jadwal kebaikan yang kita rutinitaskan, bahasa saudara yang tadi itu. Kebaikan yang terus kita kerjakan itu tabrakan jadwalnya atau bersamaan jadwalnya dengan jadwal kebaikan, dengan jadwal dunia, dengan jadwal anak jari. Mbe terpilih, pasti kita pilih kebaikan. Itu sebabnya ada ulama memberikan kalimat begini, al istighfar yahtaju ilal istighfar. Istighfarmu itu harus juga diistighfarkan. Kenapa jamaah sekalian? Ada orang-orang khusus yang dia meninggalkan kebaikan demi kebaikan. Lamun itu kan napi itu. Kita tinggalkan, kita mengerjakan kebaikan ini, mungkin ibu-ibu baru balik ada momot. Nggih? Atau paling ada boya sinetron, boya acara TV, atau ya lalu ngerumpi. Mungkin selebih, atau ada siang kupi. Kira-kira lamun ngaji jelo niki napi ada gawe. Terutama teman-teman yang selesai bagi raport, wan tak berencana jok Mandalika, berencana jok Sembalun, berencana lalu jok tempat-tempat yang kira-kira tempat itu adalah lagu marak bahasa agama. Kira-kira lamun dandek jok teh niki baru apa ada gawe. Haji Nanang napi gawe kira-kira jok teh. Nganggur. Jamaah. Ada orang hari ini dia datang ke sini, dia meninggalkan pekerjaan yang sangat baik. Ada pekerjaan baik yang dia tinggalkan, ada pekerjaan baik yang harus dia lakukan. Dia tinggalkan pekerjaan baik ini untuk mengerjakan yang terbaik. Kira-kira ibu-ibu, saya ndek datang ampun ndek jari acara jelo niki. Gagal tak acara jelo niki, kecewan temangkin niki, lamun arak saya kira-kira ndek datang ampun dah kecewa. Sengaja kebetulan niki tahun ke sebenar. Lagu cuat yang sampaikan begini kalimat ulama ya, al istighfar yahtaju ilal istighfar. Oke. Misal kira-kira kecewan pelungguh melamun kak tuan dek hadir, Haji Wahid maksudnya, saudara tiang niki. Kira-kira 50% lah kecewan. Lamun tuan guru ndek datang kecewa. Lamun Ustaz Akdam be datang. Oke. Lamun tiang de datang. Nah, ya kena niki. Padahal ada pekerjaan tiang yang baik di rumah dan itu adalah ibadah. Pekerjaan tiang di rumah itu adalah ibadah. Tapi tidak mungkin tiang ceritakan apa pegawaian. Nah, makanya orang-orang yang beristighfar itu, yang dia hajatkan istighfar, yang dia istighfar adalah ibadahnya. Dene sampai pegawaian kisi
terbaik. Terbaik itu yang saya tinggalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Pola hidup orang ini adalah dari baik, menuju terbaik, menuju yang lebih baik, terus begitu. Inilah orang yang hebat niki jamaah. Lamun kita makin niki lamun tende hadir niki paling terlalu mancing. Paling ada pedagang menuju lu. Nggih, paling ada pedagang. Atau jamaah sekalian, pelungguh lamun tendek balik mungkin tak nyisik, tahu ndak nyisik? Apa mau temut nyisik? Lisa. Nggih, padaran bahasa niki. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, berusahalah pelungguh sami itu harus tetap dalam baik. Terus, dan ini Allah izinkan kepada pelungguh sami semua, insya Allah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, semua majelis kita berkeinginan sekali terima gama amal. Iya nih Bu, melet tiang niki oleh pertama majelis zikir niki oleh yang bentuk tahun 2000, ada yang terima gama sampai tahun 2024 niki. Saya terima amal Allah. Untuk apa Allah terima amal niki jamaah sekalian? Untuk disida Allah Ta'ala niki berbeng sesuatu jamaah sekalian. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalas amal manusia dengan balasan yang lebih baik dari amalnya. Ini Allah akan membalas dengan yang lebih baik. 2 rakaat salat tahajud akan dibalas dengan lebih baik. 1 biji korma pelungguh sedekah Allah akan balas dengan lebih baik. Ini Allah maha sangat pemurah dan maha istimewa. Kalau tiang niki ndek mampu balas pelungguh dengan sesuatu yang lebih baik, si pada baik doang ndek tahu balas. Senyum pelungguh jelo niki ndek tahu balas kadu senyum tiang. Kebaikan pelungguh ndek tahu balas jak jelo niki. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala na balas semua amal pelungguh sami niki dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan jamaah sekalian? Apabila pelungguh sami niki tergolong amal niki adalah amal biqabulin, amal yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian kita niki ada ulama kita, Imam Ibnu Atha. Beliau berbahasa dalam satu kalimat tasawufnya, itu tidaklah pengkabulan yang lebih baik daripada satu amal atau beberapa amal. Pengkabulannya baik, ini amal ini baik, amal itu baik, tetapi ada ciri-ciri amal yang ini pengkabulannya terbaik dia. Nah niki amal-amal yang kita lakukan ini, bila modelnya 2 perkara ini, insya Allah pengkabulannya terbaik. Pertama, yagibu angka syuhud. Ini bahasa Imam Ibnu Atha. Pelungguh itu, amal itu pelungguh lupa tentang 2 gawe. Yahtakirranna angkal wujud. Dit selalu dianggap remeh. Pegawaian niki remeh, si dianggap. Kedua malik lupa. Nah, makin niki coba amal napi wah de lupa, amal kebagusan napi wah de gawe bu lupa. Terus kedua amal napi wah de gawe bu angga de remeh. Oke, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ibu-ibu, para bapak-bapak siwah lalu ibadah haji, ingat deke entan 2 roah gawe haji lain. Oke. Pasti ingat deke ruan sampi kebelik sampi si degorok waktu degawe haji roah lalu haji lain atau roah umroh si lain. Masih diingat? Masih diingat? Masih diingat ongkos lalu haji atau umroh? Berarti lamun masih ingat haji umroh niki ndek man terkabul. Ndek man terbales.
Angkat lamun arak sopo dengan kena. Ingat keke bayane. Oh nenin. Menantu nu nebeng keke singgah kepeng keras-keras arak 12 lembar. Sing kena 1.200.000. Mentoak pelit, ndek terkabul kebaikan pelungguh. Ya mak. Ndek girang inget sesuatu sih ada gak pegawaian bagus sih ada gawe niki lupa. Ngerti nih nongak berembet ada nani ngerti dah pendek nih. Pokoknya masih inget jumlah kepeng ongkos haji, jumlah kepeng onos derwah aja. Itu pertanda bahwa amal ibadah pelunggum, amal roah pelunggum sami itu semata-mata masih belum bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dari dipending dulu, talurang dulu dek niki. Sampai terlupa si Epin. Nah, lamun wah terlupa si Epin baru Allah memberikan balasan. Malik inget, malik dapat tulak. Malik tiur, tersedut. Ya, doang tiur, tersedut terjadi. Apa yang membakarnya terlalu sering diungkap, terlalu sering. Jaket si lalun kadu si abah dian, aku apa belian itu ya. Jamaah. Jas si lalun kadu dian, aku belian dia. Iya nih Bu. Sorban dian, aku beli yang lek Mekah wi. Iya. Langsung amal pelungu ibu terputus. Pengajian tiang hari ini, pahala pengajian tiang hari ini dia mau aliran ojok pelunggum karena terbersit dalam hati jamaah. Jadi tidak boleh jamaah nggih, tidak boleh. Yang paling sakti menurut tiang, yang paling keramat menurut tiang adalah tamamal ikhlas, sempurnanya keikhlasan manusia. Arak teke menu model kira-kira jamaah sekalian ki. Terutama papah tesili lek anak, papah tesili lek bije, papah tesili lek tetangga, papah tesili lek semama. Tipak muah. Sekedik-kedik aku si lengenin bae lalu suruh. Papah si pelengek di deniki jak bagus. Lagu papah kena aku niki ya suruh lenge. Nah, jamaah, si niki berangkat niki, talurang nemot darat juru sengker besuh, deminah beak tian isi darat butelocek, mati bawa tijo itu, ngempok tian terus seperti itu keadaannya. Nauzubillahi min zalik. Dendek ibu, lupa segala macam kebaikan belum lupa. Bila sampai si derahwi lupa. Jamaah, bila sudah nyugulang lupa ibu. Yang kedua, takirronna angkal wujud, anggap ndek nia. Dia aja aneh, adik wah, anggap wah ndek nia. Arak jamaah niki apakah termasuk takorronna atau takirronna wujud, angkal wujud ndek ketahuan. Pas bersedekah le Mekah le umrah uwi niki sekretariat lalu nebeng ibu pire lalu nebeng dengan si baru pengajian si ini ustaz si mben ibu pengajian niki dua keluar le kantong pengajian seket niki 100 real anu kepeng dua keluar niki lagu si niki lalu kebeng sekep bu sekretariat niki pire kepeng tidak akbara enane sede namal. Ingat kayak kalimat ulama niki. Lah si suruh sede amal tepat perasaan suruh sede amal tibu. Paran deki keluwe kaca kebelik perasaan. Nah terus akbara ande. Lalu doang awet toak semeni. Ustad, bila kepeng tidak? Adek wah ibu. Kliuk ngeot dulu awet ke Malik Ustaz pira kepen tidak langsung dia dinyerang ketuan ibu enggak le kantong kira-kira kepen tidak nih ibu 100.000
Mo nekena ende tekena au ende oleh ton berubah ibu niki total ndik mah putih ngeraos langsung tawadu ibu dua jelo le Madinah niki tawadu doang ndik wah putih celopet lalu ibu niki dikanggo cerita embe oleh aja menang pelungguh nggih lagu yang penting ndik nolek rangga gata aja niki jamaah yang umroh rangga gata niki aja orang-orang hebat niki serial doang amal. Ya pun ikhlas masalah Bapak kan. Oke. Kita lanjut jamaah sekalian. Menang ibu niki. Nah, endek berangkat umroh jok Mekah niki. Pas tebait mikot le napiaran Bir Ali. Bu sakit dah. Ende Ustaz. Kan kok serius denger raus-raus mangkin. Ustaz niki. Pih gepeng. No, pendek uning kunangan kan kita ibu membimbing jamaah itu nggih. Marak di ibarat tebedengah. Lamun dengah kanak, ibu yang pengalaman dengah kanak niki. Jajah kanak niki. Ibareh kebeliang kamu, ibareh kebeliang. Tedo. Lagu-lagu dengan toa mun terjajah, sirin jajah, siri nyenger. Bu ikhlasa ngene. Nggih. Mane. Nggih, terus lek bis bagian teke ruti ai tedo sila ibu keluar nggih wah sida sebeng nina ning kelalu be cemen to bu lemak aja lamun beramal tukah kepeng si kode-kode pira aja angka niki Ustaz si amal ke niki satakiu Ustaz lek wah beramal satakiu lek masjid lek Lombok seket selai bunyi keluwe nani Jawa nenek kaji tulung kaji ya Allah kan semua ini tanggung jawab kita niki salah entah betena ibu angka lamun beramal ketuan sisi pada doang ruwe nune ya mbok suri sida sekolah dek kaji jawab ibu ikhlasang bengki nggih nih lagu lek tolen seda sebang sampai tulek satakiyu no jamaah sekalian pira kocor kuning mau beli la ilaha illallah apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapusnya itu kalau menurut yang belum sampai engkau tidak sak padanya amal itu. Sak arti niki jamaah sekalian adalah akan berhenti mengerjakannya. Kok gawe, itu sak. Nah dari itu jamaah sekalian rahimakumullah amal itu akan diterima dan langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila pelunggum sami niki yagidu angkal syuhud menu iur tindak jangan bicarakan lagi. Yang teringat ada cerita salah seorang sahabat jamaah sekalian. Sahabat ini menurut yang sangat istimewa sekali. Bilang jelo niki mau apa bahasa ti katuan lamun bahasa pancor manis ateran bilang jelon mau pengater dari orang yang tidak diketahui. Setiap jam 6 pagi sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh selalu dia mendapatkan 5 dirham kila 50 dirham di terasnya yang kecil seperti ini beserta sekarung gandum. Bilang jelo niki. Bilang jelo napiaran sahabat Nabi ini setiap hari dia dapat pengatar marak niki model. Nah suatu saat setelah 2 tahun 3 tahun 5 tahun pas tahun yang selanjutnya orang ini di satu subuh aranjak lamun tuah bilang jelo tejauh angka lalot doang mete ibu nggih padahal dit itu mama niki selesai sholat subuh biasa arah doang kupi le meja makan ya selesai sholat subuh arah doang kupi le meja makan wah apal ke jadwal sugul wirid
Dia misalnya sholat subuh jadwal wiridnya sampai jam tiang, aturin pelunggum seperti ini karena komunitas niki. Lamun para ibu-ibu kaum pegawai selesai olahraga, nih ya ibu, selesai jalan pagi-pagi, karena dengan molah doang, itu aja dengan dia molah ibu, dengan takut lek nenek aja, goyang tak mau jalan pagi-pagi ke ibu, nun pun jalan pagi-pagi biweh-biweh sampai leloran, istighfar si takut lek nenek. Itu ada hadis, barang siapa ibu-ibu kaum perempuan membuka auratnya, itu dia membuka satu pintu neraka untuk dirinya dan untuk orang tuanya kalau dia seorang gadis. Kalau seorang perempuan yang sudah bersuami, manakala auratnya terbuka, toak dekendaitan, aurat kebuka maraniki, itu pelungguh membuka pintu neraka untuk diri ibu dan untuk suami. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini sahabat ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, hari ini kok kiriman yang 50 real, 50 dirham itu tidak ada ya Rasulullah, dan sekarung gandum itu tidak ada ya Rasulullah. Ini Rasul bertanya, wahai sahabatku, itu kiriman dari mana? Orang ini sahabat, aku tidak tahu ya Rasulullah, tapi kirimannya ini terstop. Sejak kapan kamu dikirimkan? Sudah 2 tahun ya Rasulullah. Kila 3 tahun ya Rasulullah, saya dapat kiriman seperti itu, tetapi hari ini tidak ada ya Rasulullah. Rasul pun senyum, wahai sahabatku, apa gerangan yang pernah kau ceritakan tentang amalmu? Tidak ada ya Rasulullah. Saya selalu silent, saya selalu diam ya Rasulullah terhadap amal-amalku. Tidak, kata Rasulullah, ini adalah sesuatu yang pernah kamu ceritakan, sehingga bekalmu, sehingga kirimanmu, atranmu itu tidak disampaikan oleh Allah kepadamu. Pikirkan itu, apa pernah yang kamu ceritakan? Momot. Ya Rasulullah, aku teringat kemarin sore kemarin itu aku duduk dengan sahabat-sahabatku. Lalu pada saat aku duduk dengan sahabat-sahabatku, itu aku ceritakan proses perang Badar. Dan aku ceritakan luka yang di bawah ketiakku ini, dan aku perlihatkan bekas luka yang ada di ketiakku ini pada saat aku kelahi, pada saat aku berjihad di perang Badar. Dan yang aku ceritakan cuma sahabatku ini satu-satunya, tidak aku ceritakan di tempat yang lain ya Rasulullah. Rasulullah pun senyum, wahai sahabatku, sebab ceritamu itulah yang menyebabkan Allah tidak mengirim malaikat untuk mengirim gandum dan uang kepadamu. Sahabat ini bertanya, ya Nabi, sesungguhnya ceritaku ini bukan aku umumkan di tempat yang ramai, tetapi hanya aku ceritakan kepada sahabatku saja yang kebetulan beketuan. Apa bakat waktu perang Badar nun semeton. Beliau aku angkatkan ketiakku dan ada luka tergores bekas pedang. Dan luka ini sudah lama aku simpan, tidak ada orang yang tahu. Tumben keceritaan ini ya Rasulullah. Rasul bersabda, nah itulah yang menyebabkan Allah tidak membalasnya amalmu, Allah berhenti mengirimkan gandum dan uang kepadamu. So, jamaah sekalian, yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami, yang namanya ikhlas, menyembunyikan amal itu, semakin kita sembunyikan, semakin disegerakan balasannya di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Angka dendek girang sebut-sebut unin onos bersedekah niki. Orang ini yang dia ceritakan saudaranya, dan saudaranya cuma satu yang dia ceritakan. Wah ceritaan kelep, onos bakat waktu perang Badar lain. Yang luka ini 2 tahun beliau simpan, tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain, bahkan kepada istrinya. Yang ingin sampaikan kepada pelunggum, sudah berapa persen, sudah berapa zikir, berapa amal, berapa rupiah yang terpendam dalam rahasiamu amalmu, sudah berapa itu? Kalau kita sering bersedekah, sering berzikir, masih marak bengan doang idap, mungkin amalmu, zikirmu kau taruh di atas meja, lalu dilihat oleh banyak orang, bahkan dilihat oleh nyamuk dan dilihat oleh lalat. Allah tidak mau membalas kelas-kelas seperti itu.
Allah maunya amalmu, zikirmu, sedekahmu yang tahu cuma dirimu saja dan Allah saja. Tidak anakmu, tidak istrimu. Arak ke kira-kira amal wah degawe ndek tahun si semaman. Arak atau ndek amal kira-kira ndek na tahun si seninan, ndek tahun si anak. Kira-kira itu ada ulama jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak ditahu oleh istrinya, setiap malam itu dia zikir 1000. Istrinya tidak tahu. Kan bareng terdoang tinduk katanya. Jasadiku bersamamu, tapi sesungguhnya batinku bersama Allah. Pirah tahun jamaah sekalian, pada saat dia sudah meninggal dunia. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disegerakan pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah amal yang tidak ditahu oleh makhluk, cukup ditahu oleh Khalik. Nah, ya kena keniki ikhlas-ikhlas entar nerima jelu niki bu tahu ndak amalan.